Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Dapur Cantika. Kali ini aku akan membuat kue tradisional yaitu kue lapis coklat. Kue ini rasanya enak dan recommended banget. Yuk yang penasaran simak videonya sampai selesai. Siapkan wadah, masukkan 300 gram tepung beras, 100 gram tepung tapioka, dan 50 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 300 gram gula pasir, 1 bungkus vanili bubuk, garam secukupnya. Kemudian untuk bahan keringnya kita aduk terlebih dahulu sampai tercampur dengan merata. Setelah tercampur dengan merata seperti ini, kita masukkan santan. Di sini untuk santannya sudah saya masak sebelumnya ya teman-teman, dan ini dituang secara bertahap. Aduk terlebih dahulu sampai tercampur dengan merata. Kemudian kita tuang kembali untuk sisa santannya. Jadi untuk penggunaan santannya saya menggunakan sebanyak 1300 ml santan. Nah, jadi untuk total adonannya sebanyak 2000 ml ya, setelah dicampur dengan santan dan bahan kering tadi. Kemudian untuk adonannya akan saya bagi menjadi dua bagian, masing-masing sebanyak 1000 ml atau 1 liter. Nah, di sini sudah ada dua adonan seperti ini. Salah satu adonannya akan saya beri coklat bubuk. Ini coklat bubuknya saya campurkan dengan coklat bubuk hitam ya teman-teman. Tapi jika tidak ada coklat bubuk hitam juga tidak apa-apa. Nah, ini untuk coklat bubuknya sebanyak 25 gram. Caranya seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan terlebih dahulu adonannya ke dalam mangkuk, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur dengan merata seperti ini. Lalu kita campurkan ke dalam adonan dan diaduk-aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Sambil menonton videonya, untuk yang belum subscribe channel ini, yuk buruan di subscribe terlebih dahulu. Dan untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, untuk adonan berikutnya, kita beri pewarna makanan putih ya teman-teman. Caranya seperti tadi, sama diaduk-aduk terlebih dahulu di dalam mangkuk, lalu kita campurkan ke dalam mangkuk. Aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Dan ini untuk adonannya sudah siap kita gunakan. Siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 20 cm x 20 cm. Lalu kita olesi dengan minyak tipis-tipis seperti ini. Nah, sebelumnya sudah saya panaskan panci kukusan dan ini untuk air kukusannya sudah mendidih seperti ini. Kemudian kita panaskan loyang terlebih dahulu selama kurang lebih 2 menitan. Nah, ini sudah 2 menit dipanaskan, kemudian kita tuang untuk adonan pertama yaitu adonan putih. Nah, untuk di bagian dasarnya ini saya tuang sebanyak 120 ml ya teman-teman. Kemudian kita ratakan untuk adonannya. Lalu kita kukus selama 5 menit atau sampai set. Nah, ini sudah dikukus selama 5 menit ya teman-teman. Lanjut kita tuang untuk adonan kedua, adonan berwarna coklat. Nah, untuk adonan kedua dan seterusnya, ini saya tuang sebanyak 100 ml ya teman-teman. Diratakan kembali, kemudian kita kukus lagi selama 5 menit. Nah, ini untuk adonan coklatnya sudah set seperti ini ya teman-teman. Kita tuang kembali untuk adonan putih sebanyak 100 ml. Nah, kemudian kita kukus kembali selama 5 menit dan begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya teman-teman. Nah, ini sudah masuk di 2 lapisan terakhir ya teman-teman. Kita tuang sama seperti tadi sebanyak 100 ml. Kemudian ini kita kukus kembali selama 5 menit. Nah, kemudian kita masuk di lapisan terakhir dan ternyata untuk lapisan putihnya ini masih belum set sempurna ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, sudah terlanjur. Nanti untuk yang bagian putihnya saya bersihkan seperti ini. Kemudian untuk lapisan terakhir kita kukus selama 30 menit atau sampai kuenya benar-benar matang.
Dan ini dia kuenya sudah matang ya teman-teman. Lalu kita angkat dan kita biarkan dingin terlebih dahulu. Nah, ini untuk kuenya sudah benar-benar dingin. Kita bantu sisir bagian pinggir-pinggirannya seperti ini agar mudah dikeluarkan dari cetakan. Nah, untuk bagian atasnya ini tidak terlihat mulus ya teman-teman, karena tadi pada saat terakhir itu masih belum set, sudah dituang dengan adonan berikutnya. Nah, ini sudah dikeluarkan dari cetakan, hasilnya seperti ini. Sama sekali tidak lengket ya teman-teman. Langsung aja mau aku balik kuenya dan hasilnya jadi seperti ini. Langsung aja kuenya mau aku potong-potong. Pertama ini akan aku bagi menjadi 4 bagian terlebih dahulu. Untuk proses kue lapis ini cukup memakan waktu ya teman-teman. Tidak bisa mendadak, ini harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk di bagian bahan-bahannya, di bagian pengukusannya, dan di bagian pemotongannya seperti ini. Karena harus benar-benar dingin baru bisa dipotong-potong. Nah, kira-kira untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk tiap perlapisnya itu terlihat jelas ya. Langsung aja mau aku potong-potong lagi. Nah, untuk ukurannya ini disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Jika mau ukurannya besar atau tebal, itu bisa dipotong menjadi 10 bagian. Nah, di sini aku potong menjadi 12 bagian. Jadi dalam satu loyang ini atau dalam satu resep ini bisa menghasilkan sebanyak 48 piece kue lapis coklat ini. Dan hasil akhirnya jadi seperti ini. Kue lapis coklatnya sudah jadi, sangat cantik sekali ya. Kue tradisional ini biasanya sering kita temukan di tempat-tempat pernikahan ya teman-teman. Atau bisa juga untuk acara suguhan arisan ataupun acara keluarga lainnya. Selain itu bisa juga untuk dijadikan sebagai ide jualan juga. Nah, ini aku ambil satu, langsung aja aku mau cobain. Bismillah. Ini kuenya benar-benar enak. Manisnya pas, gurih, dan tentunya ini nyoklat banget ya teman-teman. Oke, selamat mencoba di rumah. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dadah!